Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, stars align. Oke guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue ingin menginfokan hasil pertandingan derby yang seru-seru tadi malam ya guys. Tadi malam banyak pertandingan rival-rival abadi ya guys ya bertanding ya tadi malam. Oke lah, kita mari ke pembahasan. Check it out. Kita ke pertandingan derby Belanda, The Topper Ajax Amsterdam versus PSV Eindhoven. Ajax menang 5-0 ya guys ya di kandang melawan PSV Eindhoven. Starting line up Ajax tampil dengan formasi 4-2-3-1 dan Sebastian Haller nih guys ya masih di ujung tombak. Dan PSV tampil dengan formasi 4-2-2 guys ya. Ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim guys. Kita ke statistiknya sekarang guys ya. Ajax unggul dengan jumlah 16 tendangan berbanding 10, di mana Ajax unggul dengan 7 tendangan ke gawang dan PSV hanya 5. Penguasaan bola juga Ajax unggul 58% berbanding 42% guys ya. Jumlah operannya juga Ajax masih lebih unggul, 570 berbanding 415 guys ya. Dan akurasinya juga Ajax masih unggul. Gol Ajax masing-masing dicetak oleh Berghuis, Haller, Antonio, Klaassen, dan Tadic ya guys ya. Derby tadi malam ini, derby Belanda ini juga sengit, sangat sengit dan memanas ya guys ya. Para supporter ya guys ya, supporter Ajax ini semenjak mereka unggul jadi berapi-api itu supporter. Dan Sebastian Haller nih guys ya masih OP parah guys ya, dan dia mendapat predikat Man of the Match tadi malam guys ya. Gacor nih striker guys. Kita lanjut ke pertandingan Marseille vs PSG yang berjudul Le Classique ya guys ya, derby Prancis nih. Kita ke starting line up Marseille tampil dengan formasi 4-2-3-1 ya guys ya. Dan PSG tampil dengan formasi sama 4-2-3-1 juga, dan masih wah ini ngeri serangannya guys ya. Ini pemain cadangan di bawah kedua tim. Dan kita lanjut ke statistik ya guys ya. Marseille unggul dengan 15 tendangan berbanding 10 ya guys ya. Tapi PSG unggul ke tendangan ke arah gawang dengan 4 berbanding 1 milik Marseille. Penguasaan bola juga PSG masih unggul 52% berbanding 48%. Jumlah operannya juga masih unggul PSG 526 berbanding 484. Dan akurasi operannya beda tipis ya guys ya. Marseille unggul 1%, 89% berbanding 88% milik PSG. Di pertandingan ini tidak ada gol tercipta ya guys ya, tapi pertandingan berjalan seru dan memanas ya guys ya. Ini pokoknya tensi tinggi guys ya. Sebenarnya kedua tim udah mencetak gol tapi dianulir. Di Maria dan milik dari Marseille dianulir karena offside ya guys ya. Jadi tidak terjadi gol. Dan supporter Marseille ini sumpah ini barbar, heboh lah guys ya. Sampai harus dijagain ketat polisi bersenjata guys ya. Di pertandingan ini sayangnya Hakimi harus di kartu merah karena mendorong under guys ya. Kartu merah. Ini udah trio Messi, Neymar, Mbappe ditambah Di Maria. Bagian serangannya itu udah mengerikan PSG guys ya. Masih belum bisa menembus Marseille emang. Salut gua sama Marseille yang bisa meredam dan masih ngelawan lah guys ya. Istilah lawan klub sesultan PSG nih. Kita lanjut ke derby de Italia, Inter versus Juventus ya guys ya, imbang 1-1 ya guys. Kita lanjut ke starting line up Inter tampil dengan formasi 3-5-2 ya guys ya.
Juventus tampil dengan formasi 4-4-2. Di ujung tombak ada Kulusevski dan Morata berdua guys. Dan ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim guys. Kita ke statistik ya guys ya. Inter tampil dengan 10 tendangan berbanding 16 milik Juventus dan 2 ke gawang milik Inter dan 4 milik Juventus. Penguasaan bola Juventus unggul dengan 52% berbanding 48% guys ya. Jumlah operan unggul Juventus tipis 497 berbanding 463 guys ya. Pertandingan derby The Italia ini sangat ketat ya guys ya, dan saling tidak mau kecolongan mereka ini. Saling rapat gitu. Gol Inter dicetak oleh Edin Dzeko dan gol Juventus dicetak oleh Paulo Dybala lewat titik putih ya guys ya di menit 89. Hampir aja Juventus kalah. Tapi sayangnya pelatih Inter Milan Simone Inzaghi harus di kartu merah guys ya, karena terlalu banyak protes sih dia ini guys ya. Lanjut ke pertandingan yang paling ditunggu orang-orang ya guys ya. El Clasico Barcelona versus Real Madrid ya guys ya di Camp Nou. Kita ke starting line up milik Barcelona. Barcelona tampil dengan formasi 4-3-3 guys ya. Dan Real Madrid tampil dengan formasi 4-3-3. Vinicius, Benzema, Rodrigo nih mantap di depan beuh. Dan ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim guys ya. Kita ke statistik guys ya. Barcelona unggul dengan jumlah tendangan 12 tendangan berbanding 10, tapi Real Madrid unggul dengan ke arah gawang 5 berbanding 2 milik Barcelona guys ya. Penguasaan bola unggul Barcelona tipis 52% berbanding 48%. Dan jumlah operannya guys ya. Barcelona unggul tipis dengan 458 berbanding 453 milik Real Madrid. Akurasi operannya juga masih Barca yang unggul guys ya. 88% berbanding 83%. Gol Madrid dicetak oleh David Alaba dan juga Lucas Vazquez. Cuman gol Vazquez ini yang paling berkesan ya guys ya. Dia mencetak gol untuk ayahnya yang sedang berulang tahun guys ya. Salut gua sama Lucas Vazquez. Sementara gol Barcelona dicetak oleh Aguero. El Clasico tadi malam lumayan seru ya guys ya. Walaupun gak ada baku hantamnya, walaupun gak barbar kayak dulu ya guys ya. Cuman seru ya guys ya. Mereka kedua tim ini saling jual beli serangan guys ya. Wih, seru mainnya serangan balik Madrid. Bah, walaupun gak ada Messi sama Ronaldo masih tetap seru. Inilah El Clasico ya guys ya. Gua cukup gimana ya guys ya, gua kesel sekaligus sedih ngeliat Kuman nih guys ya. Gua kesel karena dia kemarin tuh ngomong kayak ngeremehin gitu guys. Jadi dia kayak udah pede gitu, dia ngomong kami tidak takut dengan El Clasico ya guys ya. Dan tiba-tiba mereka yang kalah sendiri di kandang lagi guys ya. Setelah kekalahan itu Ronald Koeman mobilnya dikerumuni oleh supporter Barcelona dan diamuk masa ya guys ya. Diamukin gitu guys ya. Dipukul, ditendang-tendang mobilnya pas keluar dari Camp Nou. Kacau nih fans Barca. Kita ke ini derby The Reds Devil ini guys ya. Manchester United melawan Liverpool ya guys ya. MU kalah 5-0 ya guys ya lawan Liverpool. Nggak nyangka bener gue, sumpah nggak nyangka gue di Old Trafford lagi. MU tampil dengan formasi 4-2-3-1 ya guys ya. Di ujung tombaknya masih Cristiano Ronaldo, percaya nih guys ya. Dan Liverpool tampil dengan formasi andalannya 4-3-3 ya guys ya, walaupun dengan nggak Firmansyah. Dan ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim. Kita ke statistik kedua tim guys ya. MU tampil dengan 12 tendangan berbanding 19 tendangan milik Liverpool guys ya. MU 4 ke gawang dan Liverpool 8 guys ya. Penguasaan bola cukup jauh nih guys ya. Liverpool 64% berbanding 36% milik MU. Gol Liverpool dicetak oleh Naby Keita, Diego Jota dan Mohamed Salah guys ya. Mohamed Salah ini kesetan ya guys. Ya guys ya, mainnya mantap bener. Dia juga menjadi pemain satu-satunya yang bisa mencetak gol di Old Trafford melawan MU guys ya. Gue kesian sama Ronaldo juga sampai emosian dan marah-marah tadi malam guys ya. Dan Paul Pogba mendapat kartu merah tadi malam guys ya, karena menyelidiki.
karena dapat gol malah dapat kartu merah ya guys ya. Kacau MU. Oke guys, gitu aja guys info dari gue. Kalau kalian suka dengan konten-konten gue dari gue, silahkan like, komen, dan subscribe guys ya. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @realudi123 ya guys ya. Dan kalau kalian ingin request gue bahas bola apa atau game apa, tulis aja di kolom komentar guys ya. See you the next video. Goodbye.